dari markas pemenangan Joe Biden Kamala Harris di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Patsy, bisa Anda gambarkan seperti apa konvensi yang dilakukan sepenuhnya secara virtual ini? Lalu bagaimana tanggapan pemirsa terhadap event yang tidak pernah sebelumnya dilakukan secara online? Ya, memang karena konvensinya ini virtual, berarti tugas saya sebagai wartawan juga seperti ini. Ngetem di kamar hotel saya sendiri karena tidak ada yang bisa diliput kan, karena biasanya konvensi ini merupakan pesta politik, ribuan orang datang, kemudian banyak yang bisa kita wawancara, baik itu politisi maupun simpatisan, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Jadi saya pun di Wilmington, Delaware ini hanya datang karena besok saya mendapatkan jatah untuk meliput pidato nominasi Kamala Harris pada hari Rabu malam dan Joe Biden itu pada hari Kamis malam. Namun karena Partai Demokrat ini begitu ketatnya ya menjaga baik para kandidat capres dan cawapres mereka maupun para simpatisan dan para relawan mereka dari ancaman COVID-19, sehingga mereka tuh mewajibkan kami semua untuk hadir 2 hari sebelumnya untuk melakukan uji coba COVID ini. Jadi tadi pagi dan kemarin pagi saya sudah di swab test oleh mereka. Kalau misalnya hasilnya itu negatif 2 hari berturut-turut, baru bisa meliput. Nah, acaranya sendiri ini memang sepenuhnya virtual. Dan banyak tadinya orang yang mengatakan bahwa aduh ini pasti akan awkward ya, akan kikuk, akan aneh. Karena itu kan biasanya pidato politik itu kan perlu energi massa untuk sorak-sorai dan sebagainya. Tapi justru setelah saya saksikan sendiri kemarin malam ini, para produsernya itu memang benar-benar demikian hebatnya, sehingga justru bisa membuat acara yang memang layak untuk konsumsi TV selama 2 jam, jadi padat, singkat, dan itu benar-benar mencakup berbagai macam spektrum ideologis, baik itu mulai dari sayap paling kiri Partai Demokrat Bernie Sanders, bahkan sampai kubu Republikan, yaitu mantan kandidat cawapres Partai Republik John Kasich juga turut bicara kemarin, dan tentunya bintangnya adalah Michelle Obama yang dengan luar biasa menyampaikan kegeraman, kemuakan, kemarahan bangsa Amerika Serikat terhadap masa pemerintahan Donald Trump selama ini, Vera. Ya, lalu apa tema yang diusung Partai Demokrat untuk tahun 2020 ini guna untuk melawan Trump? Ya, jadi memang tema resminya adalah Build Back Better ya. Jadi membangun dengan lebih baik, kembali ke normal, karena mereka menganggap bahwa masa di bawah Presiden Trump ini tidak normal, sudah melanggar berbagai norma-norma presidensial dan norma-norma di negara ini serta norma internasional juga. Jadi mereka menginginkan kembalinya Amerika Serikat ke karakter yang tentunya menurut Partai Demokrat adalah karakter yang tepat. Tapi seperti disampaikan oleh berbagai pembicara kemarin ini, Partai Demokrat ini juga ingin menyampaikan platform yang bukan hanya all about Trump, bukan hanya anti-Trump, melainkan juga kembali ke nilai-nilai, baik itu nilai-nilai yang sifatnya adalah menanggapi racial justice atau kesetaraan hak. Tentunya pemirsa di Metro TV semua tahu bahwa Amerika Serikat saat ini sedang digoncang oleh berbagai gelombang unjuk rasa Black Lives Matter yang menuntut kesamaan hak minoritas dan sebagainya. Itu satu, kemudian tentunya juga bagaimana bangkit secara ekonomi dan secara kesehatan di negara ini yang terus terpuruk karena pandemi, dengan lebih dari 170.000 orang sudah meninggal dunia akibat COVID-19 di Amerika Serikat, dan ini semuanya diletakkan kesalahannya oleh Partai Demokrat di pundak Presiden Trump yang mereka anggap bukan pemimpin yang tepat untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis. Baik, Patsy, lalu bagaimana dengan popularitas Trump dibandingkan dengan Biden saat ini? Ya, kalau kita lihat jajak pendapat itu saat ini Joe Biden unggul ya. Ada yang mengatakan unggul antara 8% sampai bahkan 11%. Tapi kita mesti ingat bahwa pemilu ini masih November ya, November mendatang, masih ada beberapa minggu, masih kemudian nanti akan ada debat capres dan berbagai hal lain yang masih bisa mempengaruhi jalannya pemilu. Terutama kalau misalnya ternyata Amerika Serikat sampai bisa mengeluarkan vaksin yang bisa benar-benar membuat
warga berani keluar lagi dan beraktivitas kembali, karena sekarang ini sebagian besar negara bagian masih terus lockdown. Itu akan sangat mengubah kalkulasi. Dan jangan lupa juga bahwa pada tahun 2016 Hillary Clinton juga unggul di jajak pendapat, namun akhirnya kalah meskipun unggul secara popular vote. Jadi masih banyak yang masih bisa kita amati, dan sampai sekarang pun masih banyak simpang siur pandangan bahwa siapa kan yang akan lebih baik dalam pemilu November mendatang, apakah Joe Biden ataupun Donald Trump. Baik, kalau dilihat posisi dari Michelle Obama sendiri memberikan pernyataannya dan berada di posisi Biden dan juga Harris, apakah ini memberikan peluang ataupun juga dukungan yang lebih besar sebetulnya bagi Biden dan juga Harris untuk meraih suara lebih banyak? Oh, itu sudah benar-benar, I mean there's absolutely no doubt bahwa Michelle Obama ini merupakan senjata pamungkas Partai Demokrat lah ya. Popularitasnya dia tinggi sekali, baik waktu saat menjadi ibu negara maupun setelah ia keluar dari Gedung Putih. Jadi Michelle Obama ini dinilai sebagai tokoh yang benar-benar memiliki karisma, memiliki empati, sosok perempuan kuat, minoritas, dan ditakuti oleh Presiden Donald Trump. Karena kita lihat dari tadi pagi Twitternya meskipun 2 kali menyerang Michelle Obama, namun serangannya itu halus, tidak berani menyerang secara langsung. Dan satu hal yang mesti diingat, Presiden Trump ini adalah orang yang punya julukan ke semua orang ya. Joe Biden disebut sebagai Sleepy Joe, Kamala Harris disebut sebagai Phony Kamala. Namun dia tidak punya julukan untuk Michelle Obama karena dia khawatir akan ada backlash, akan ada amukan massa dari warga Amerika Serikat yang memang menilai positif sekali terhadap Michelle Obama ini. Baik, terima kasih Patsy melaporkan langsung dari Delaware, Amerika Serikat.